Susunillah hadratus sultan wa awliya syekh Muhammad bin Qadir Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Sayyidi Syekh Sahibul Wafat Haji Al-Afif ila Muhammadil Muhtaram Haji Muhammad Ali Hanafiyah Akbar Lahumul Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya Allah ya mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim qala al-musannif radhiyallahu anhu nafa'ana bihi wa bihi bi kamal fitarin amin bisyrati syukri yasri amri wa halaqatan bil lisani qul hadirin Bapak Ibu sekalian bil khusus ahli fillah sebaiki sesaat dan seluruh pengurus serta seluruh ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Seperti Al-Mukarram sudah sering sampaikan, pengajian kita ini pengajian yang terus berulang dan berulang, terus akan berulang. Sebab memahami kehidupan itu ternyata berproses. Jadi kalau misalnya diibaratkan orang sedang menempuh sekolah, yang mulai dari TK, SD, SMP, ternyata seperti itu pemahaman keilmuan kita. Apalagi hal-hal yang menyangkut amaliyat thariqah, qauliyah, syar'iyyah, khususnya pondok pesantren Islamiyah lainnya. Maka tidak cukup kita pahami sekali dan itu terus berhenti dan tidak memperdalam lagi. Ternyata seiring dengan keistiqomahan dalam kita mengamalkan zikir, banyak sekali ternyata pengetahuan-pengetahuan baru. Ada yang kadang-kadang memperdalam, ada yang merevisi, mengkoreksi apa yang sudah pernah kita ketahui dan apa yang sudah pernah kita sampaikan. Ada yang seperti itu, ada yang memang di situ peningkatan makom dan seterusnya. Itu bagian daripada rahasia zikir. Bagian daripada rahasia zikir. Sehingga kita yang sedang menempuh perjalanan amalan ini harus memaklumi dan harus menyadari bahwa kenapa pengajian kita ini kok terus itu saja yang disampaikan. Seperti tidak ada topik-topik lain yang aktual. Sesungguhnya tidak seperti itu. Kita memang telah menyampaikan sesuatu yang serba aktual. Harapan kita apa yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, walaupun mungkin pasalnya sama, temanya sama, tapi bobotnya yang berbeda. Mohon maaf, saya mau jujur saja. Panjenengan boleh koreksi saya. Kapan saya menyampaikan sesuatu di dalam tempat ini, menurut panjenengan ada poin, itu berarti saya ini sedang jalan. Pikir saya sedang jalan. Atau sebelumnya sudah saya dapatkan dengan riwayat saya. Kalau saya nggak menyampaikan gambarnya kemana-mana, ya sudah berarti saya ini kemana-mana. Sama seperti itu. Maka itu berpengaruh. Sehingga ini terus digali. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ini sama Mukarram itu kan sering disampaikan juga. Kita ini robitoh, jangan robitoh kepada wakil talqin, kata Mukarram, robitoh kepada guru. Sebab wakil talqin kita cuma talqin aja. Talqin ini mulut aja pada waktu talqin aja. Jadi karomah lah bahasa langitnya menci, ya. Sikir mandi bahasa langit sih. Jadi kalau pada saat talqin itu, ya itu karomah kita tuh ada di situ aja. Karena guru bersama guru namanya. Maka kalau kita kemudian berobitoh pada wakil talqin, khawatir pada saat kita robitohi wakil talqin sedang kemana-mana. Ya kalau pas ada di langit ada masalah, bisa sampai. Tapi kalau pas ada di bumi, adik bumi jalannya berjal bisa. Tepat sudah kan? Banjir bisa. Kelem mereka tuh kelem. Lontar-lontar hanya kan gitu. Nah, sama. Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian, dengan kita berzikir kita bisa menggali segala sesuatu, rahasia-rahasia, pengetahuan-pengetahuan yang belum kita capai. Maka dalam kesempatan ini sedikit saya mengulang lagi apa yang pernah kita sampaikan. Pasal 4 itu al-fasl
Al-Faslur Rabi' pada pasal yang keempat itu menerangkan fi bayan dzikri asani fi kulli turuqi ila Rasulillah wa ma la budda li kulli muridin. Ini pasal yang menerangkan tentang pentingnya kita bersilsilah, bersanad di dalam kita bertauhid itu, sanad supaya sambung menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengutip ini di dalam pasal ini, wa'lam anna man lam ya'rifu abahu wa ajdadahu fit thariq fa huwa maqrudun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang yang tidak tahu siapa bapaknya, wa ajdadu dan siapa kakeknya, fit thariqi di dalam thariqah itu, di dalam berthariq, fa huwa maqrudun, itu tertolak. Artinya apa? Kita ini perlu silsilah itu penting, sanad itu penting. Sebab apa? Perjalanan kita menuju, seperti yang pernah saya sampaikan, Kanjeng Nabi itu mengibaratkan kita ini sedang menempuh perjalanan seperti kita sedang berlayar di laut yang sangat dalam, seperti kita sedang mendaki sebuah bukit yang sangat tinggi, seperti kita sedang menempuh perjalanan panjang yang juga kita tidak tahu kapan akan sampai. Maka kalau tidak memiliki persyaratan-persyaratan dalam hidup, kita juga akan sulit menuju sampai kepada tempat yang akan kita tuju. Nah, yang paling efektif, yang paling mudah supaya kita tidak terbebani dengan bekal, tidak terbebani dengan perjalanan, tidak terbebani dengan waktu, ya ini pas. Harus kita tahu siapa yang menjadi sanad kita, yang menjadi silsilah kita, yang menjadi penuntun kita. Wa kalamu da'wan ghairu maqbulatun. Permohonannya, ucapan-ucapannya itu ditolak, tidak dikabulkan, tidak sampai. Bahkan disebutkan sih, wa rubbama intasaba ila ghairi abi fa yadkhulu fi qouli salaf la'anallahu man intasaba ila ghairi abi. Allah melaknat orang yang bernasab, bersanad kepada orang yang sebenarnya dia bukan. Jadi begini, kita ini mengaku-ngaku si fulan itu orang tua saya, padahal itu tidak ada silsilah nasab sama sekali dengan kita. Allah melaknat. Maka la'anallahu Allah malintasaba, siap Allah melaknat terhadap malintasaba yang bernasabkan dirinya ila ghairi abi, sementara orang itu bukan orang tua. Jadi itu gurunya cerdas waktu gurunya, Allah melaknat kan. Jadi seperti itu. Makanya kita ini harus menentukan guru. Bagaimana untuk memilih seorang guru itu? Beberapa tahun yang lalu ketika viral Al-Mukarram itu dideklarasikan oleh teman-teman pada 2018 silam, ya, kebetulan saya mendapat mandat untuk meneliti, mengkaji secara ilmiah referensi-referensi keilmuan itu. Bahasa Al-Mukarram ini saya. Kira-kira aku cocok nggak ke Timur Sunnah? Saya gitu bahasanya. Coba kamu pelajari. Ya saya gali aja dari berbagai sumber. Kesimpulannya saya lakukan. Dan ini hanya ada di saya kan. Ini hanya ada di saya dan Al-Mukarram. Al-Mukarram saya beli 1, di rumah ada 5. Memang saya cetak seperti satu dokumen. Cuman ini tidak boleh keluar sama Al-Mukarram. Tapi ini menurut hemat saya, ukuran saya sebagai muridnya sudah cukup Al-Mukarram itu dijadikan sebagai seorang yang layak untuk menduduki makom. Nah, maka dari itulah Bapak sekalian, kita harus paham di situ. Maka kita harus mencari siapa sebenarnya guru. Sebab kalau kita tidak memiliki itu, fakumatrudun, kita khawatir semua amal kita ini ditolak. Karena jelas di sini. Imam Asy'arani menyampaikan qad ajma'a ahli thariq ala wujubi ittikhadil insan syaikhun yurshidu ila zawali tilka sifat allati ta'muru bil fadlillah. Imam Asy'arani menyampaikan di dalam kitab Al-Anwarul Rusyad, qad ajma'a ahli thariq, telah bersepakat semua ulama-ulama ahli thariqah ala wujubi, atas wajibnya ittikhadil insan, mengambil seseorang lahu, bagi orang yang itu syaikhun sebagai gurunya, yurshiduhu, yang membimbingnya
ila zawali tilka sifat, untuk menghilangkan sifat-sifat tercela allati tamna'uhu min hadratillah, yang menghalangi dia sampai kepada Allah. Sudah disepakati oleh semua ahli tarekat, bersepakat bahwa kalau kita mau ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memilih salah seorang yang menurut kita yakini dia adalah mampu untuk mengantarkan kita kepada Allah. Itulah yang disebut mursyid. Kemudian di samping itu, litasihha sholatahu min babi ma la yatimul wajib illa bi wajib, untuk mensahkan, karena mereka itu yang mensahkan, yang membenarkan, yang menunjukkan bahwa apa jalan yang kita tempuh itu benar atau tidak benar, beliau yang tahu. Min babi ma la yatimul wajib, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah, la yatimul wajib illa bi wajib, tidak sempurna sesuatu itu kalau tanpa ada sesuatu. Maka adanya sesuatu yang membuat barang ini sempurna, adanya itu menjadi wajib. Jadi kalau kita ini sedang menuju kepada Allah, kita ini tidak akan sampai kepada Allah kalau tanpa ada guru mursyid. Maka memilih guru mursyid itu hukumnya wajib. Karena kalau kita jalan sendiri tidak sampai. Kita bisa sampai kalau ada yang mengantarkan. Yang mengantarkan ini memilih orang yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu, itulah wajib. Seperti itu. Ini kaidah fikih yang menyampaikan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kriteria orang yang patut kita pilih itu. Sedikit saya bacain aja. Ini ada banyak yang saya muat, termasuk testimoninya siapa namanya, Pak Gito ini. Ada di sini yang dia menyampaikan itu. Ada tak tulis di sini. Gitu ya. Jadi ada syarat-syarat seseorang yang patut menduduki makom kemursyidan secara syariat. Ya, kita nggak berbicara secara hakikat. Kata Al-Quran, hakikat itu pribadi-pribadi, individu. Itu dari jeruk. Seperti yang disampaikan Rasulullah tadi. Ya apa ini salaman kok gak salaman? Lek ngomong hakikatnya yos gak kira virus itu orang kan. Iya, tapi syariatnya yaitu ternyata harus dihindari, gitu kan? Itu syariatnya. Makanya saya sampaikan di sini, siapa sebenarnya yang patut menduduki makom kemursyidan itu dari beberapa referensi, ya, dari beberapa kitab itu ada bisa disebutkan Haqqa di kitab Haqqa Iqa'at Tasawuf dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Beliau walil mursyidi syurutun la budda minha hatta yata'alu li irsyadin nas wa hiya arba'atun. Ada 4 syarat seorang dikatakan seorang mursyid itu. 1, ayyakuna 'aliman bil fara'idil 'amiyah. Orang itu memiliki pengetahuan tentang ilmu faraid, tentang hukum Islam. Dia mengetahui tentang itu. Alim, dia paham. Jadi kalau dia tidak paham syariatnya, tidak konsisten mengamalkan syariatnya, berarti dia tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, ayyakuna 'arifan billah. Ini yang agak berat ini. Orang itu harus ma'rifat kepada Allah. Harus ma'rifat kepada Allah. Maka kalau kamu kemudian masyaallah kita wakil talqin, karena wakil talqin belum tentu sampai makom ma'rifat. Bisa saja dia pada saat itu bisa saja kemana-mana, sedang melanglang buana ke dunia lain. Kemudian kita Robito itu arifan billah. Siapa sebenarnya yang arifan billah? Itu hukum khusus. Kalau secara teori keilmuan gampang, di sini gampang. Tapi hakikat daripada itu sebenarnya dia sudah ada di situ. Sedikit aja saya cerita. Posisinya Al-Mukarram itu masuk rumah sakit kalau Senin tanggal 15. Ya, saya tidak tahu kalau Al-Mukarram itu masuk rumah sakit. Tiba-tiba di Sufi yang ngasih kabar saya. Senin Al-Mukarram saya itu Selasanya Bumi telepon saya, Ustaz, langsung mukadimahnya, Ustaz gantian. Bahasanya Al-Mukarram bahasa Bumi. Jadi tadinya saya yang sakit, tiba-tiba Al-Mukarram masuk rumah sakit. Gantian Ustaz. Bahasanya terus ditambahnya. Karena saya punya keyakinan bahwa Al-Mukarram memang disuruh istirahat sama Allah secara zahir. Tapi secara rohani Al-Mukarram itu tidak sakit. Maka saya telepon itu kepada beliau. Dalam urusan saya, bukan pribadi, urusan pondok Inama, saya menyampaikan begini kepada Al-Mukarram. Setelah tugas saya semuanya tak siapkan, kan saya ada tugas mulai tanggal 15 sampai tanggal 20. Saya berhadapan dengan badan pemeriksa keuangan
malam Jumatnya saya matur Al-Mukarram, melaporkan. Baru pertama kali ketemu Al-Mukarram yang malam Jumat itu, sebelum Maratib. Saya matur, Ustaz, BPK positif ke Jawa Timur tanggal 15 sampai tanggal 20. Masuknya tanggal 14 tapi efektifnya tanggal 15. Maksudnya mulai hari Minggu tapi efektif kerjanya mulai Senin sampai hari Sabtu. Saya matur begitu. Mohon doanya Ustaz. Mudah-mudahan Inabah tidak ada tulisannya di BPK. Saya bilang begitu. Inabah, nama Inabah Pondok Pesantren Inabah 19 tidak ada catatan yang akan diuji petik oleh BPK. Saya bilang begitu Al-Mukarram. Bahasanya bahasa Al-Mukarram, gak apa-apa masih ngomong, tapi selamat. Itu bahasa jawabannya saya. Langsung cek saya paham lah. Udah, setelah itu saya pulang. Kemudian Sabtu besoknya saya baru tahu kalau Al-Mukarram sakit. Kan ada webinar, ada seminar dengan masa yang berulang. Bilang saya sakit. Kaget saya kalau sakit. Agak kurang kelihatan sekali kalau sakit. Ternyata setelah saya tanya, teman-teman sudah 1 minggu beliau sakit, tapi tidak dirasakan seperti yang kita sakit. Kalau kita sakit ngelus sedikit sudah langsung menidurkan diri begitu kan, sudah nggak mau diganggu. Sampai makin sebenarnya. Sepanjang saya Al-Mukarram di rumah sakit, sepanjang saya mengamalkan doa, saya selalu menutup dengan bahasa begini. Ustaz, saya tahu panjenengan secara zahir disuruh istirahat oleh Allah. Memang harus istirahat. Tapi secara rohani panjenengan senantiasa bersama Allah. Oleh karena itu tolong saya Ustaz, selamatkan Inabah, lindungi Inabah Ustaz, tolonglah Inabah Ustaz, tolonglah semua teman-teman SDM-nya, santri-santrinya Ustaz, selamatkan semuanya Ustaz. Saya mengatakan seperti itu. Selalu saya berdoa dengan bahasa seperti itu. Entah, pokoknya saya ada tugas mengamalkan 5 waktu, 7 waktu saya berdoa seperti itu. Ya, dalam hati kecil itu tanda tanya begini. Apa isyarat yang kemarin disampaikan itu? Kalau kamu menyampaikan, kok masih orang catatan, tapi selamat bahasanya begitu. Tapi saya tetap maksa. Pokoknya iso kau Inabah. Barang hari Selasa, saya tiba-tiba dapat SMS dari Kementerian Sosial. Bapak, mohon disiapkan Inabah. Fokusnya BPK sekarang kepada Inabah, kepada pengurus ada tiga yayasan. Langsung saya ini pikiran saya lah. Ya antara galau dan macam-macam sudah ada di sini. Terus ya saya terus saja berdoa. Saya kosongkan sejenak pikiran sambil saya siapkan. Tiba-tiba ada SMS lagi step. Persyaratannya tidak langsung face to face ini poinnya. Kalau face to face ini saya tidak siap. Karena kalau sudah berdialog begini, pasti pertanyaannya kemana-mana. Orangnya ada di situ, tempatnya ada di situ, pasti kita akan kelabakan minta kata dan sebagainya kalau kita tidak siap. Ternyata dia hanya minta satu hal, tolong dikirim laporannya, soft copy-nya dikirim ke WA atau email. Saya kirim karena kita sudah PDF kan dalam bentuk PDF. Saya kirim 1450 halaman. Saya kirim. Sudah selesai, Selasa, Rabu, Kamis, saya tunggu sampai hari Kamis. Barang malam Jumat saya alamat di Benteng. Saya tiba-tiba dapat SMS. Di mana update hari informasi hari ini Pak? Jawabannya besok hari Jumat jam 15.00 BPK exit meeting dengan dinas sosial. Langsung. Tapi sudah selesai Pak proses ini. Selesai. Oh, alhamdulillah. Ini berarti isyarat yang berarti isyarat yang disampaikan pada kamu masih Allah tapi selamat. Dari sisi itu saya bahwa Al-Mukarram tidak diam. Artinya beliau tetap ada di dunianya. Ada di dunianya. Sehingga dengan demikian siapapun murid-muridnya, siapapun kita, sesungguhnya bukan kita yang mendoakan Al-Mukarram yang mendoakan kita. Syariatnya kita diminta tolong doa, kita mendoakan beliau. Ya, sampai juga. Tapi sebenarnya
yang banyak membawa kita adalah doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebenarnya Robi. Itu sebenarnya harus kita terkait terus dengan hal yang semacam itu dimanapun urusannya. Tidak boleh. Ini yang kita tidak mampu. Tidak semua orang memiliki kemampuan ayyakuna 'arifan billah. Maka seorang mursyid itu harus ma'rifat kepada Allah. Jasmani, rohani harus betul-betul di situ. Maka Al-Mukarram menyikapi apa yang disampaikan teman-teman ketika mendeklarasikan beliau sebagai mursyid. Al-Mukarram mengatakan, apa arti situasi itu? Tapi yang bagaimana yang terpenting, seseorang itu mampu mencapai makom tersebut walaupun tidak disebut mursyid, tapi dia punya makom di situ. Al-Mukarram seperti itu. Jawabannya kan? Karena ini yang tahu makom saya adalah diri saya dan para sahabat. Paham? Jadi beliau yang tahu makomnya sesungguhnya, beliau yang tahu dengan gurunya, dengan Abah. Ini mursyid, ayyakuna 'arifan billah. Maka ketika kita memang merasa bahwa kita ini tidak akan pernah sampai kepada Allah, pilihlah salah seorang figur yang itu mampu mengantarkan kita kepada Allah. Itulah yang disebut mursyid. Tetapi tidak bisa sembarangan kita asal pilih seorang, asal dia alim, asal tidak. Tapi ada persyaratan tertentu yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menurut gambaran Toib yang memiliki kualifikasi. Ayyakuna 'arifan billah. Berikutnya ayyakuna khabiran bi tariqi tazkiyatin nufus wa basair tarbiyah. Seorang mursyid itu tahu bagaimana cara metode membersihkan hati itu tahu. Maka di dalam Jami' Usul Auliya begini kalimatnya, ayyakuna 'aliman bi kamalatil qulub wa adabiha wa afatin nusuk amradiyah wa kaifa hifdzu sihhatiha wa 'idadiha. Dia seorang mursyid itu mengetahui bagaimana cara menyempurnakan hati kita. Hati kita yang kotor bagaimana supaya menjadi dibersihkan, disempurnakan terus menjadi sampai pada tataran sempurna bagaimana? Mursyid itu tahu. Artinya memberikan cara, membimbingnya begitu. Wa adabnya dan bagaimana adab-adab kita di dalam proses mendekatkan diri kepada wa'afa di nufus wa amradiyah dan bagaimana mengobati penyakit-penyakit yang itu wilayah mursyid. Wa kaifa hifdzu sihhatiha dan bagaimana ketika sudah bersih bagaimana merawatnya. Itu mursyid persis sebagai itu. Maka penting bagi kita semuanya Bapak Ibu sekalian untuk memiliki ini, mencari ini. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini tidak dibelokkan. Kita tidak dibelokkan ke wilayah di mana yang tadinya kita sudah yakin bahwa guru kita adalah mursyid kita, yakinuka anna syaykhuka mursyiduka. Harus kita yakini bahwa gurumu itu adalah mursyidmu. Kita harus yakin itu. Kalau kita sudah yakin, mudah-mudahan keyakinan itu tidak digeser. Makanya kita ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita ada doa ini. Al-Mukarram selalu baca doa ini juga. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk. Kita sudah putus, jangan dibiarkan lagi. Kita mohon seperti itu. Karena keyakinan itu suka berubah-ubah. Beberapa waktu lalu selalu pernah bilang kita ngobrol-ngobrol. Kita seharusnya bisa saja berubah keyakinan kepada guru itu. Bisa saja. Bisa. Lebih-lebih pada saat corona ini. Kemarin saya mendengarkan radio Suara Surabaya. Ada testimoni dari seorang kolonel dokter angkatan laut. Dia dinasnya kalau apa di Jambi apa di Riau, pokoknya di luar Jawa. Kemudian dia testimoni karena pada bulan Maret dia terpapar COVID suami istri. Ini dokter angkatan laut, kalau pangkatnya kolonel. Menceritakan salah satu poin yang bisa saya tangkap bahwa sifat daripada virus corona 19 ini adalah dia paling sabar. Dia paling sabar di antara virus-virus yang ada sebelumnya. Apa maksudnya paling sabar? Dia akan betul-betul beroperasi di dalam tubuh kita ini ketika manusia ada pada titik yang lemah. Di mana kapan manusia itu lemah, di situ dia langsung beraksi. Di situ dia nyerang. Maka imun itu yang harus ada. Nah itu kita kan tidak tahu kapan kita ini ada
ada di posisi lemah. Kita tidak tahu di situ virus langsung bergerak. Biar ada di tubuhnya, tapi dia masih posisinya imunnya masih bagus, dia tetap hanya ada saja, tidak akan berdampak. Tapi ketika dia lemah posisinya, langsung di situ dia beroperasi. Katanya, dia virus yang paling sabar, yang paling kreatif, katanya. Mengibaratkan dia begitu. Karena dokter dia bisa menganalisa secara medis sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya dia terpapar COVID. Seperti itu. Persis perlakuannya seperti iblis. Iblis bagaimana gak sabar iblis? Coba banyak. Sampai kapan kita terus dibutuhkan? Dan mainnya halus dia. Gitu. Gak kena saiki, gak kena sih, tak itu kemana dia. Besok gak kena, sampai mati gak kena. Tanya anaknya, terus begitu. Itu perannya iblis. Maka ini yang kita tidak tahu kapan. Sehingga tadi pas kalau Bang Ustaz dalam terus mengumumkan kita, ya sudah bukan apalah, bukan karena Yus sok-sok enggak. Kita semuanya sudah mampu, sudah bijak. Kalau misalnya kita mengurangi hal-hal yang tidak pakai salaman, enggak apa-apa itu. Kita sudah sama-sama makhluk. Tak sama sendiri sudah mengumumkan beberapa waktu yang lalu, Mas Vivi. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya ini sempat secara manusiawi tersinggung. Ketika saya masuk di sini pertama kali saya kena COVID, setelah sembuh saya masuk di sini. Teman-teman itu ketakutan seperti gimana? Oh baca, dipikir saya itu wah baik kan seperti itu. Seperti itu saya sempat seperti itu. Sempat merasakan hal yang semacam itu, perlakuan semacam itu teman-teman. Di tempat ini kita ada di sampingnya, dia berusaha untuk menghindar dari saya. Ini mematikan Pak Musa. Seperti itu. Ya. Itu memang benar gitu loh, benar. Dan memang harus dihindari. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, virus itu bisa menular sebelum masa inkubasinya selesai. Setelah 14 hari itu sudah tidak menular lagi. Ya. Yang justru kita sama-sama tidak tahu, kenapa saya selalu ngomong begitu. Yang sama-sama tidak tahu, orang yang belum pernah terpapar itu dia posisinya selalu satu, selalu di hari pertama. Karena dia tidak tahu apakah dia terpapar atau tidak, apakah dia OTG atau tidak. Kalau dia sudah tahu tanggal ini dia OTG persis hari ini, tinggal tunggu 14 hari belakang. Tapi kalau dia tidak tahu apakah dia OTG atau tidak, dia selalu ada di tanggal 1. Besok dia posisinya di tanggal 1. Seperti itu perjalanannya itu. Nah ini yang riskan, penularan ini yang sebenarnya kita antisipasi. Maka kalau sudah kayak saya, labnya tanggal sekian sudah jelas, tinggal sampai tanggal 1 Februari selesai. Itu sudah menjadi antibodi di dalam diri saya. Setelah itu sudah tidak mengaruh gitu. Nah, yang belum itu yang selalu ada di posisi tanggal 1. Nah, selalu ada di posisi tanggal 1. Nah, itu. Ya, seperti itu. Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang semacam ini sesungguhnya guru itu tahu. Posisi beliau sekelas beliau sesungguhnya tahu. Tapi karena beliau selalu menjaga hal-hal yang menurut beliau itu rahasia, dia tidak akan pernah bocorkan kepada siapapun. Tidak akan pernah. Tapi apa yang beliau lakukan, apa yang beliau jalani itu adalah sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Dan beliau itu sebenarnya dalam rangka menggali sesuatu rahasia-rahasianya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Saya Al-Mukarram mengatakan bahasa awal kepada saya, ya usbong uzlain kholwat. Di situ yang saya cermati dua hal ini. Ada uzlah, ada kholwat. Di sini tempat kita mencari, menggali banyak hal, banyak pengetahuan, banyak rahasia-rahasia yang tadi tidak bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh pada saat semacam itu. Maka kata Al-Mukarram, biasanya kamu isolasi, mesti amal lain. Kata Al-Mukarram seperti itu. Oleh karena itu, hal-hal yang abstrak semacam itu kalau tidak diketahui, kalau tidak punya musik sulit. Makanya dia itu mengetahui arifan billah. Jadi makhluk irsyadi, kemudian ayyakuna aliman bikamalatil qulub adabiya afatin nusub amrul kaifa tuhibbu sihhatiha wa ayyakuna raufan rahiman bil muslimin khususan bil muridin. Kemudian seorang mursyid itu dia selalu bersifat ramah tamah,
ramah, lemah lembut terhadap orang-orang, kepada semua, khusus kaum muslimin, lebih khusus lagi pada para murid-muridnya. Kenapa seorang guru mursyid itu memiliki sifat lemah lembut? Sebab sifat-sifat Allah telah membias kepada diri. Maka saya berani mengatakan, ya, kasih sayang guru kepada muridnya itu adalah kasih sayang Allah. Maka kalau kita suruh adab kepada guru, sebenarnya suruh adab kepada Allah. Maka pantas Allah melaknat terhadap orang yang suruh adab. Kenapa demikian? Sebab kalau guru mursyid memiliki sifat-sifat lemah lembut, kasih sayang itu semata-mata bias dari sifat-sifat Rahman Rahimnya Allah. Itu adalah bias, di mana dia setiap saat bersama dengan Yang Maha Rahman, dia selalu bersama dengan Yang Maha Rahim. Maka sifat Rahman, sifat Rahim itu menjadi bagian daripada dirinya, akhirnya berbias. Dengan selalu dia berzikir hidup terus dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat Allah itu akan membias kepada dirinya. Maka dia memiliki sifat seperti itu, memiliki sifat pemaaf, memiliki sifat kasih dan benar. Saya alhamdulillah, saya menjadi menangis ketika saya dalam posisi isolasi. Tiap Cak Musik datang ke rumah selalu mengantarkan sesuatu, termasuk ini Pak Komandan. Masya Allah, bagaimana saya? Itu terlalu baik. Tapi Cak Musik dikasih catatan sama Umi itu ketika ke rumah. Awas Umi, kalau oleh salaman Mbak Muzaki. Lihat salaman Mbak Muzaki kamu leleng. Betul begitu sama Umi itu. Kenapa? Karena saya dalam proses, yaitu proses inkubasi. Ya khawatir ini tangan saya ini masih ada virus yang melekat. Makanya terus bawa Cak Musik, Kak apa Cak Musik aman sampai di rumah. Tiba-tiba nyampe di Sutopo drop. Nanti orang-orang yang di sekitar Sutopo itu yang dijaga Umi. Makanya Umi masuk salam Mbak Muzaki. Ya Cak Muslim ya lho atau sejarahnya benar-benar jaga jarak gitu di rumah sambil ngantar sesuatu. Itulah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita memiliki seorang yang memiliki makok. Kenapa? Karena segala sesuatu tidak akan sampai kepada itu. Nah, wala syakka anna ilaj amradil batil kullu wajibun kama tashhadu bi al-ayatul hadits fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Jadi harus kita yakin, jangan ada keraguan-keraguan lagi. Anna ilaj amradil batil kullu wajib, sebab menghilangkan penyakit batin itu hukumnya wajib. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, dia sedang sakit. Fazadahum, dan Allah terus menambahkan sakitnya. Kalau dia tidak berproses, Allah terus menambah penyakit. Di dalam diri kita ini ada penyakit. Karena kita ada penyakit, harus ada upaya untuk mengobati. Nah, upaya untuk mengobati itu adalah dengan berzikir. Zikir yang efektif itu bukan zikir dari zikir yang kita dapatkan dari orang yang ahli memberikan pengobatan batin. Itulah mursyid. Maka mursyid itu di sini ayyakuna 'aliman bi kamalatil qulub wa adaya wa afatil subhanallah. Karena mursyid itulah yang bisa, yang mengetahui teknik bagaimana menyembuhkan hati yang sedang sakit itu. Lihat itu. Obatnya yang diberikan, alatnya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu senjata yang memang mestinya diterima dengan luar biasa oleh kita semua. Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita jalankan sampai hari ini, terus kita diberi kemampuan oleh Allah sesuai dengan doa yang tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wal akhirah wal akhirah wal Allah, afidna, afidna, biasa,
qira'ati du'a wastajib du'ana ya al-mustaqim aitna hadis ya laysa bi syai'in musir hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir subhanaka rabbana wa ilaikal masir subhanaka rabbana wa ilaikal masir sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu musyina wa barakallahu mukarram al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tadi 4:30 saya video callan dengan saya ditelepon sama Mas Daeng, grup keluarga itu. Kemudian dia saya tahu persis kalau mulai dari makan kita mengikuti ini sampai ngobrol terakhir. Ini yang saya katakan, al-mukarram itu cuma dohirnya aja serius, tapi yang lain-lain tidak berubah nama. Terakhir setelah selesai semua, Pak Muzaki aku tak bicara, bentar. Menanyakan apa yang saya lakukan tanggal 15, tanggal 20. Ya apa hasil? Biasa jawab sesuai dengan syarat al-mukarram malam Jumat. Ya, yang mukarram kan bilang saya, kok masih ada catatan tapi selamatnya seperti itu yang terjadi. Ya, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Saya sudah kirim siswa permintaannya 1450 halaman. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Segera tulis kita sudah rindu kan. Yos, aku apa-apa. Kan itu begitu tadi siang, tadi malam, tadi sore. Jadi 2 hari sekali kita tidak tahu dijadwal untuk video callan sama beliau. Dalam beberapa orang aja. Cuman saya sendiri dan ada di sini. Cuman tadi ini hanya ber-6. Terakhir minta waktu beberapa saya. Itu alhamdulillah kondisinya sudah sangat baik ya, tinggal menunggu waktu aja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.